Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang teknologi layanan jaringan berjudul standarisasi dunia atau protokol. Terutama protokol itu apa itu protokol? Protokol merupakan aturan-aturan atau tata cara prosedur yang mengatur sistem operasi alat-alat yang digunakan dalam komunikasi data. Protokol ini ditetapkan dalam komunikasi data untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Standarisasi aturan dalam komunikasi data ini dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut, seperti pada perangkat lunak, perangkat keras, maupun kombinasi dari kedua perangkat tersebut. Tujuan standarisasi, adapun tujuan dari penggunaan standarisasi dalam media komunikasi atau dikenal sebagai protokol adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Pertama, apa itu ITU? International Telecommunication Union. Persatuan Telekomunikasi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Bidang standarisasi telekomunikasi itu atau ITU-T mengordinasikan standar untuk telekomunikasi dan teknologi informasi komunikasi seperti X509 untuk keamanan cyber, Y-3132 untuk pembelajaran mesin, dan H-264/MPEG for FPC untuk kompresi video antara negara anggota. Anggota sektor swasta dan anggota akademis. ITU-T adalah salah satu dari 3 sektor, divisi atau unit dari International Telecommunication Union. Kedua ada IEC, International Electronic Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi yang berkaitan atau bidang teknologi elektroteknologi. Standar IEC yang dikembangkan bersama dengan ISO memiliki angka dalam kisaran 60.000 sampai 79.099 dan judulnya berbentuk seperti IEC 64.417 simbol grafis untuk digunakan pada peralatan mengikuti perjanjian presiden dengan CENELEC. Jumlah standar IEC lama diubah pada tahun 1997 dengan menambahkan 60.000. Misalnya IEC 2027 menjadi IEC 60.027. Standar dari 60.000 juga ditemukan didahului oleh N untuk menunjukkan bahwa standar IEC juga diadopsi oleh CENELEC sebagai standar Eropa. Misalnya IEC 60.034 juga tersedia sebagai N 60.034. Ketiga ada ISO. ISO atau International Organization Standardization. Organisasi internasional untuk standarisasi adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. Didirikan pada 23 Februari tahun 1947. Organisasi ini mengembangkan dan menerbitkan standar teknis, industri, dan komersial di seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Jenewa, Swiss, dan bekerja di 165 negara. Keempat ada IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi yang menciptakan standar dalam hal jaringan network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan ke seluruh device, walaupun itu berbeda tipe atau merek. Salah satu yang lebih menonjol adalah kelompok standar IEEE 802 LAN atau MAN dengan standar jaringan komputer yang banyak digunakan baik dari untuk jaringan kabel Ethernet alias IEEE 802.3 dan nirkabel IEEE
802.11 dan IEEE 802.16. Standar IEEE 1547 untuk terkoneksi terdistribusi sebagai sumber daya dengan sistem tenaga listrik, dan standar ISO atau IEEE 11073 untuk informatika kesehatan. Kelima ada ANSI. ANSI atau American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan untuk mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. Standarisasi yang mereka gunakan adalah SQL. SQL adalah standar ANSI, bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. Statement SQL digunakan untuk menerima, mengubah, dan menghapus data. SQL bekerja untuk berbagai sistem database antara lain seperti MS Access, DB2, Informix, MSQL Server, Oracle, dan Sybase, dan lain-lain. Keenam ada ATS, ARPANET Trade Association atau ARPANET adalah protokol komunikasi untuk jaringan area lokal. ARPANET ialah sistem jaringan pertama yang tersedia secara luas untuk berbagai macam mikrokomputer. Ini menjadi populer pada tahun 1980-an untuk tugas otomatisasi kantor. Itu kemudian diterapkan pada sistem embed di mana fitur-fitur tertentu dari protokol tersebut sangat berguna. ARPANET mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan commercial marketplace. ARPANET juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket di antara dua network node menggunakan ARPANET control chip dan kabel transceiver untuk dihubungkan dalam network. Ketujuh ada CEE. CEE atau International Commission on Illumination adalah organisasi non-profit yang independen dan melayani member negara. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect serta teknologi citra. Ke-8 ada DESA. DESA atau Data Interchange Standard Association merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade, elektronik, dan e-commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Komite Standar Terakreditasi ASC 12 kali mengembangkan dan memelihara standar EDI yang paling banyak diterapkan. Standar ini berinteraksi dengan banyak teknologi e-commerce dan berfungsi sebagai alat utama untuk mengintegrasikan aplikasi e-commerce melalui standar komite X12 dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif teknis yang muncul dan relevan, XML dan BXML. Mereka mendorong konsensus lintas industri dan menetapkan norma untuk pertukaran data yang lebih efektif. Ke-9 ada IECA, Electronic Component Assemblies and Material Association. Dengan diakreditasi oleh ANSI atau American National Standard Institute, IEA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain seperti komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Ke-10 ada EIA, Electronic Industry Alliance. Organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronik di USA pada bidang telekomunikasi. EIA mendirikan Technical Committee atau TR30 pada tahun 1962 untuk mengembangkan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment atau DTE seperti port komputer dan data communication equipment atau DCE seperti modem. Organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Ke-11 ada ECMA,
atau European Computer Manufacturer Association. Organisasi Eropa mengeluarkan standar dalam teknologi dan informasi standarisasi dalam ICMA Script, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Ke-12 ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission atau EC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Standar yang dikembangkan oleh ISO adalah salah satunya yang dapat diakui sebagai standar Eropa atau European Standard atau EN. ETSI menggambarkan standar dalam teknologi global seperti GSM, Tetra, 3G, 4G, 5G, dan DECT. Ke-13 ada FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasian, organisasi dalam hal penggunaan sinyal dan atau frekuensi radio untuk digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Ke-14 ada IETF, Internet Engineering Task Force, organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, Internet Architecture Board. Ke-15 ada INCITS, International Committee for Information Technology Standard. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, management, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Mengingat tanggung jawab dan pengeluaran yang terkait pada partisipasi AS dalam kegiatan standar internasional. INCITS menganggap partisipasi sebagai anggota P dari ISO/IEC JTC 1. Sebagai pernyataan dukungan untuk pekerjaan teknis Komite Internasional, kebijakan INCITS adalah untuk mengadopsi sebagai standar nasional Amerika yang identik sebuah standar ISO/IEC atau ISO yang termasuk dalam program kerjanya dengan pengecualian sebagaimana diuraikan dalam prosedur kami. Oleh karena itu, INCITS akan mengadopsi sebagai standar nasional Amerika yang identik semua standar ISO TEC yang termasuk dalam program kerjanya. Demikian pula, INCITS akan menarik kembali standar nasional Amerika yang diadopsi yang ditarik sebagai ISO atau IEC atau standar internasional ISO. Ke-16 ada IT atau Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Menurut webnya, didirikan pada tahun 1916 di Chicago sebagai Asosiasi Nasional Produsen Peralatan Kantor, berganti nama menjadi Institut Produsen Peralatan Kantor pada tahun 1929 dan menjadi Asosiasi Produsen Peralatan Bisnis atau BMA pada tahun 1961. Ke-17 ada TEA atau Telecommunication Industry Association, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau UEA. Organisasi standar ia menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile yang biasanya digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, branches, cabling, copper maupun fiber, sistem komunikasi mobile multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Ia menspesifikasikan subnetwork Dependent Converter Protocol atau SDNPC untuk paket servis GPRS 136. Contoh standar dia adalah IEA 568A-B. Ke-7 ada CENELEC atau European Committee for Electronical Standard European Committee. CENELEC
bertanggung jawab atas standarisasi Eropa di bidang teknik elektro bersama dengan ETSI, telekomunikasi, dan CEN bidang teknis lainnya. Ia membentuk sistem standarisasi teknis Eropa. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Meskipun Senelec bekerjasama dengan Uni Eropa, Senelec bukanlah lembaga Uni Eropa. Namun demikian, standarnya adalah EN atau EU dan EEA berkat peraturan EE 1025/tahun 2012. Senelec didirikan pada tahun 1973. Sebelumnya ada dua organisasi yang bertanggung jawab atas standarisasi elektronik, Senelcom dan Senelec. Adalah organisasi nirlaba di bawah hukum Belgia yang berbasis di Brussel. Anggotanya adalah Badan Standarisasi Elektronik Nasional sebagian besar negara Eropa. Selanjutnya, informasi 7 buah layar OSI. OSI layar adalah model preferensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layar juga memiliki 7 layar yang terdiri atas 1 ada application, 2 presentation, 3 ada session, 4 transport, 5 network, 6 data link, dan 7 physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Pertama ada physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan sebagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Contoh protokol pada physical layer ada 4, yaitu 1 ada Ethernet, 2 USB, 3 Bluetooth, dan 4 ada IEEE 802.11. Kedua ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memberikan tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi EEE 802 dan membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Contoh protokol pada data link layer ada 4, 1 ada PPP, ATM, Ethernet, dan switch. Ketika ada network layer atau lapisan ketiga, tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Network layer menjadi layer komunikasi yang terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika ia telah sampai pada perangkat penerima. Contoh protokol pada network layer, 1 ada IP, 2 ARP, 3 ICMP, 4 ada IPsec. Keempat ada transport layer lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Contoh protokol pada transport layer ada 1 TCP, 2 dan 2 UDP. Kelima ada session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat atau dikelola dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Durasi yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik.
Session layer mengirim data melalui pos-pos. Contohnya untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Keenam ada presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada dalam presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain sebagainya. 7 ada aplikasi layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebagai sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP atau SMTP, FTP, dan lain-lain. Sekian dulu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.